Oke, mari kita mulai sesi bedah materi kali ini dengan sebuah pertanyaan yang mungkin sangat relevan buat keseharian Anda. Iya. Coba Anda ingat-ingat lagi, ya. Kapan terakhir kali Anda lagi santai, scroll media sosial, gitu, terus Anda lihat ada artis atau influencer papan atas lagi mereview sebuah produk. Dan saat itu juga, Anda langsung ngerasa, wah, saya harus beli barang ini sekarang juga. Kayaknya udah jarang banget ya kejadian kayak gitu sekarang. Nah, itu dia. Kalau Anda ngerasa belakangan ini lihat konten endorse itu rasanya udah ya biasa aja, atau refleks Anda malah langsung men-scroll, ngelewatin video itu tanpa rasa bersalah, percayalah, Anda nggak sendirian. Betul. Fenomena kebal iklan ini emang lagi terjadi di mana-mana di tahun 2026 ini. Iya. Dan makanya hari ini kita punya misi yang lumayan khusus ya. Bener, kita mau ngapain nih hari ini? Kita bakal membongkar rahasia dapur dari dunia digital marketing saat ini berdasarkan dokumen analitis yang lagi kita bahas, judulnya Endorse Gak So Worth It dulu. Kenapa? Kita akan membedah kenapa endorse artis itu kehilangan magisnya. Dan yang paling penting kita juga bakal bahas apa sih strategi baru yang sekarang menggantikan itu? Tepat sekali. Karena pembahasan mendalam kita hari ini bukan cuma buat ajang nostalgia masa kejayaan influencer ya. Nggak cuma itu dong. Kita bakal masuk ke sebuah pergeseran yang sangat fundamental. Dari dokumen ini kelihatan banget gimana dunia marketing itu udah berubah drastis. Dari yang dulunya cuma tebak-tebakan terus berdoa gitu ya? Nah, iya. Sekarang berubah jadi hitung-hitungan matematis dan psikologis yang benar-benar presisi. Ini tentang gimana bisnis secara radikal mengubah cara mereka membakar uang pemasarannya hari ini. Ini jujur bikin saya antusias banget. Soalnya ada kontras yang luar biasa kalau kita bandingin era sekarang sama era 2020 sampai 2024 lalu. Jauh banget bedanya. Coba kita tarik mundur sedikit ya. Di masa itu, berani tampil ngomong di depan kamera aja tuh udah ngasih Anda semacam nilai tambah gitu loh. Iya, ada aura kerennya. Ada otoritas. Bener banget. Kalau Anda berani tampil, orang pasti bakal dengerin Anda. Tapi di tahun 2026 ini, Semua orang udah biasa aja di depan kamera. iya kan? Mulai dari anak TK yang asyik joget sampai kakek nenek yang bagian resep masakan di dapur, semuanya udah akrab banget sama lensa kamera HP. Jadi tampil di depan kamera itu udah jadi standar paling basic sekarang. Nggak ada bedanya lagi sama orang-orang di luar sana. Otoritas magis dari sebuah layar itu seakan, ya, menguap gitu aja. Sederhananya tuh gini, ada pergeseran psikologi audiens yang sangat masif. Audiens, dan ini termasuk Anda yang lagi dengerin kita sekarang ya, konsumen hari ini tuh makin cerdas, makin kebal sama taktik. Setuju. Mereka nggak lagi beli barang cuma karena mereka ngefans sama artis yang jualan. Artis itu kasarnya udah turun takhta. Udah bukan figur otoritas lagi ya. Betul, sabda mereka udah nggak wajib diturutin lagi sama followersnya. Status artis ini udah demosi, jadi sekedar model iklan. Tunggu, maksudnya model iklan di sini, tugas mereka murni cuma fungsional aja gitu? Iya, murni fungsional. Mereka disewa ya cuma buat merepresentasiin visual produk, mereview sisi-sisinya, ngasih lihat detail barangnya, udah. Berarti audiens nonton mereka bukan karena nyari sosok Hitora dong? Enggak, audiens cuma minjem mata si artis buat ngelihat produknya lebih dekat. Nggak lebih dari itu. Nah kalau gitu, pemicu orang buat beli barang sekarang tuh apa dong? Kalau dulu kan jelas, oh idola saya pakai baju ini, saya juga harus pakai biar keren. Itu dulu. Sekarang, dari materi yang kita bedah ini, keputusan beli itu bergeser jadi sangat egosentris dan rasional banget. Kasarnya gini, bayangin ada orang namanya Budi. Budi ini lihat sepatu olahraga canggih yang di-endorse sama aktor terkenal. Oke, Budi lihat sepatu. Nah, otak Budi ini nggak lagi memproses betapa kerennya aktor itu. Otaknya cuma memproses 3 pertanyaan kritis. Apa aja itu? Pertama, apakah sepatu ini sesuai sama karakter diri saya? Kedua, apakah saya benar-benar butuh sepatu ini sekarang atau sepatu lama saya masih bagus? Dan yang ketiga, ini biasanya yang paling menampar ya. Benar banget. Yang ketiga adalah apakah harganya masuk ke dalam budget saya bulan ini? Tepat. Keputusannya murni tentang saya, dan saya. Sangat egosentris. Kalau salah satu dari 3 kriteria rasional tadi nggak terpenuhi sama Budi, ya sepopuler apapun artis yang pegang sepatunya nggak akan pernah terjadi. Nggak bakal ada closing ya? Nggak akan. Dan pergeseran inilah yang otomatis memaksa strategi bisnis buat dirombak total. Nah, mari kita masuk ke bagian yang paling membelalakkan mata di sesi kita ini. Wah, ini bagian favorit saya nih. Studi kasus, simulasi budget 100 juta. Oke, mari kita bedah. Coba Anda para pendengar, bayangin posisi ini. Anda itu pemilik bisnis, kita mundur ke era 2020 sampai 2024 ya. Oke. Anda punya budget marketing 100 juta rupiah.
Gimana sih cara orang zaman itu ngabisin uangnya? Sangat impulsif biasanya. Langsung disebar, habis semua di awal buat endorse. Rincian kasarnya tuh begini. Anda kontak 4 artis besar, masing-masing minta 20 juta. Berarti 80 juta udah melayang nih. Langsung habis 80 juta. Terus, sisa 20 jutanya disebar ke 5 artis mikro. Masing-masing dibayar 4 juta. Selesai. Selesai. Uang 100 juta habis di minggu pertama, terus Anda sebagai pemilik bisnis cuma bisa duduk manis, lipat tangan, dan berdoa semalaman berharap ada keajaiban konten itu viral. Pada dasarnya Anda cuma beli tiket lotre. Analogi tiket lotre itu pas banget. Dan di tahun 2026 ini, kalau Anda masih pakai strategi bakar uang terus berdoa kayak gitu, Anda lagi menggali kuburan buat bisnis Anda sendiri. Terus gimana dong pendekatan yang benernya? Disinilah pendekatan modern itu ngasih aha momen yang brilian. Dengan budget yang sama persis 100 juta, strateginya diputar balikan. Jadi jauh lebih analitis. Uang itu pantang dihabiskan di depan. Nggak boleh langsung habis ya? Nggak boleh. Kita mulai dengan apa yang disebut fase testing. Dari 100 juta, cuma 30 juta yang dikeluarin buat langkah pertama. 30 juta buat apa tuh? Buat ngetes 3 artis aja. Masing-masing dialokasikan 10 juta. Sebentar, saya mau jadi pihak yang skeptis di sini. Kita punya 100 juta, tapi kita cuma pakai 30 juta buat 3 artis. Terus nanti dari 3 artis ini, dari dokumennya dibilang kita cuma bakal milih satu yang terbaik kan? Betul, cuma 1. Berarti 2 artis lainnya yang udah kita bayar masing-masing 10 juta, itu kita buang dong? Kelihatannya gitu ya. Bukannya itu pemborosan 20 juta di depan tanpa hasil yang jelas? Orang bisnis mana yang mau buang uang 20 juta cuma-cuma? Pertanyaan yang sangat wajar kalau kita pakai kacamata tradisional. Tapi mari kita ubah cara pandangnya. Gimana tuh? Uang 20 juta yang Anda sebut terbuang itu sebenarnya nggak terbuang. Uang itu dipakai buat membeli data. Membeli data dan mitigasi risiko ya? Tepat. Bayangin kalau Anda taruh seluruh 100 juta di satu keranjang ke satu artis, terus ternyata audiens artis itu nggak cocok sama produk Anda. Hilang semua 100 jutanya. Nah, dengan mengorbankan 20 juta di fase testing, Anda sebetulnya lagi menyelamatkan sisa uang Anda yang 70 juta dari kehancuran total. Masuk akal. Anda menyeleksi hanya satu artis yang datanya nunjukin performa paling tinggi, interaksinya paling hidup, dan secara angka paling nguntungin. Artis yang menang inilah yang bakal jadi wajah dari kampanye jangka panjang kita. Betul sekali. Oke, saya paham. Ini tuh kayak proses casting film ya. Kita bayar proses audisinya meskipun pada akhirnya cuma satu aktor yang dapat peran utama. Analogi yang bagus. Tapi ada satu poin krusial yang wajib kita garis bawahi di sini, khususnya buat Anda yang mungkin lagi ngerencanain endorsement. Syarat wajib di kontrak ya. Benar. Anda nggak boleh cuma transfer uang terus selesai. Harus ada klausul di awal kalau konten video endorse dari artis pemenang tadi boleh Anda ambil dan Anda iklankan pakai sistem ads secara mandiri oleh bisnis Anda. Ini poin yang nggak bisa ditawar sama sekali. Sangat krusial. Setuju. Karena apa gunanya punya konten bagus kalau cuma diposting di akun si artis, bertahan di timeline cuma 24 atau 48 jam, terus besoknya terkubur sama ribuan postingan baru. Iya, tenggelam gitu aja. Ini tentang ngambil alih kendali penuh atas konten yang udah Anda bayar mahal-mahal. Dan di titik inilah kita bisa jawab pertanyaan, lalu kemana sisa uang 70 juta tadi? Kemana tuh? Uang itu nggak dipakai buat nyewa influencer gelombang kedua. Uang 70 juta itu bakal jadi bahan bakar utama buat nyalain sebuah mesin raksasa, mesin duplikasi yang kita sebut Meta Ads. Mari kita perjelas konsep Meta Ads ini. Karena dari materi yang kita pelajari, Meta Ads ini bukan sekedar tombol boost post yang sering orang klik di Instagram itu kan? Oh bukan, jauh lebih canggih dari itu. Mesin ini bertindak layaknya mesin duplikasi. Kalau diibaratkan, Meta Ads ini kayak cloning dari tenaga sales terbaik Anda. Tapi dia bisa kerja 24 jam sehari, sangat terukur, dan bisa diperbesar skalanya kapan aja. Scalable ya? Betul, scalable. Alur kerjanya jelas banget, cari pola mana yang menang saat fase testing tadi, terus duplikasi konten yang menang itu ke audiens yang lebih luas, lalu perbesar budgetnya. Untuk mengilustrasikan betapa tajamnya mesin ini, mari kita pakai contoh spesifik dari studi kasus di bisnis kuliner yang ada di dokumen kita. Boleh? Gimana contohnya? Dulu kalau Anda pasang baliho di jalan raya, Anda kan menyasar siapa aja yang lewat kan? Nggak peduli dia suka makan apa. Iya, tebar jaring aja.
Sekarang dengan Meta Ads, target audiens yang bisa Anda bidik itu detailnya sampai ke level preferensi. Anda nggak cuma menyasar orang dalam radius 5 kilometer dari restoran Anda. Terus, Anda bisa spesifik nargetin orang-orang di radius itu yang emang penikmat makanan lokal atau nyari makanan Western, Asian, atau Timur Tengah. iklan targeting selera makan atau lokasi sih mungkin kedengarannya lumrah ya buat zaman sekarang. Tapi ada satu hal yang bikin saya lumayan merinding pas baca datanya. Yang bagian intent audience itu ya? Iya, mesin ini bisa ngebaca kebutuhan orang tersebut saat itu juga. Gimana caranya mesin tahu apakah saya lagi nyari makan siang biasa atau saya lagi butuh tempat buat meeting kantor? Karena mesin ini membaca pola perilaku dan jejak interaksi Anda sehari-hari. Algoritma itu tahu akun-akun apa yang Anda follow, kata kunci apa yang sering Anda cari, dan tempat kayak apa yang sering Anda datengin. Berarti ads bisa membedakan ya mana audiens yang butuh makan siang cepat, mana yang nyari tempat representatif buat rapat, atau mana ibu-ibu yang nyari venue buat acara keluarga. Sangat bisa. Dan yang paling penting dari semua kriteria itu, ini yang bedain iklan biasa sama iklan yang ngasilin uang, algoritma memastikan target audiens Anda itu punya daya beli. Wah, ini penting banget. Bayangin Anda iklanin paket makanan premium, harga ratusan ribu ke audiens yang daya belinya cuma puluhan ribu. Itu pemborosan fatal. Sistem ini dirancang buat menghindari kebocoran itu. Ini benar-benar kayak punya cenayang yang ditanam di tim marketing kita ya. Bener. Tapi proses biar mesin ini jadi cenayang yang pinter itu kan nggak terjadi dalam semalam. Ada yang namanya fase pembelajaran atau learning phase. Coba Anda jelasin sistemnya belajar ini maksudnya gimana? Apa dia coba-coba pasang iklan ke orang acak dulu? Analogi yang paling pas tuh kayak pelayan baru di restoran langganan Anda. Di hari pertama dia kerja, dia kan nggak tahu pelanggan mana yang suka kopinya manis, mana yang suka pedas. Jadi dia ngamatin dulu ya. Betul, dia ngamati dan belajar selama beberapa hari. Itulah learning phase di Meta Ads. Di minggu-minggu awal, sistem itu tiap detiknya makin pinter ngenalin akun bisnis Anda, membedah jenis konten video yang Anda masukin, dan ngebaca profil akun yang merespon iklan Anda. Nah, ciri-cirinya kalau mesinnya lagi belajar dengan benar itu gimana? Selama fase ini jalan, Anda bakal mulai kerasa dampaknya. Pesan WhatsApp mulai masuk ke nomor customer service Anda. Cirinya, tuh minim spam sesuai target, dan lead atau calon pelanggan yang hubungin Anda itu ngalirnya stabil. Dan keajaiban sesungguhnya terjadi pas pelayan baru tadi udah hafal semua pelanggan restoran alias pas learning phase ini dinyatakan selesai sama sistem. Begitu kan? Sangat betul. Begitu fasenya selesai, sistem udah nemuin pola pastinya, secara otomatis dia bakal merekomendasikan iklan Anda secara presisi ke orang-orang yang paling potensial buat segera transaksi. Karena sistem udah punya database bayangan tentang ciri orang yang megang dompet dan siap keluar uang ya. Tepat sekali. Luar biasa sih. Tapi tunggu, ada satu kekuatan lagi dari Meta Ads yang menurut saya agak menyeramkan, tapi efektif banget dari sisi bisnis, yaitu retargeting. Ah iya, ini murni soal jejak digital. Coba, Anda pendengar bayangin ini berapa kali Anda lihat iklan sepatu di sosmed. Anda lihat sebentar, klik buat ngecek harga, terus mutusin nggak jadi beli dan tutup aplikasinya. Sering banget kan? Tapi besoknya, iklan sepatu yang sama persis muncul pas Anda lagi baca portal berita. Besoknya lagi muncul di aplikasi cuaca. Iklan itu ngikutin Anda kemana-mana, bagaikan stalker. Itulah retargeting. Mesin ini memanggil ulang audiens yang pernah ninggalin jejak. Entah yang cuma mampir ke profil Instagram, pernah ngeklik iklan sebelumnya, atau bahkan pelanggan lama yang pengen Anda tawarin seri terbaru. Semuanya diikat dan dipanggil balik. Definisi stalker yang nguntungin bisnis lah ya. Tapi di tengah semua cerita kecanggihan algoritma yang kedengeran kayak sihir pemasaran ini, kita harus nyampein sebuah peringatan keras. Peringatan buat siapa nih? Buat siapapun yang ngerasa ini jalan instan buat kaya. Banyak banget pemilik bisnis yang hancur lebur karena masuk ke apa yang disebut jebakan dashboard Meta. Jebakan dashboard? Maksudnya gimana tuh? Bukannya di dashboard kita tinggal pilih menu, masukin budget, terus biarin mesin yang kerja. Di situ jebakannya. Jebakannya ada pada angka-angka metrik di layar itu sendiri. Oke, kesalahan pemula biasanya apa? Mata mereka jadi rabun. Mereka cuma fokus pada satu metrik sempit, yaitu menurunkan biaya per lead atau biaya per klik semurah mungkin. Oh, mereka ngerasa jenius kalau dapat klik WA harga 100 perak gitu ya? Betul. Mereka ngira makin murah biayanya, makin sukses iklannya. Padahal dapat 1000 chat murah dari audiens sampah yang nggak punya daya beli, itu cuma ilusi kesuksesan. Cuma nyedot abis budget tanpa satupun konversi penjualan. Ah, saya paham sekarang.
Makanya syarat buat jadi operator ads atau orang yang megang kendali mesin ini nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sekedar nyuruh staf admin yang biasa bales chat. Berdasarkan analisis kita, operator ini wajib hukumnya menguasai 4 pilar utama secara bersamaan, yaitu strategi bisnis marketing secara umum, psikologi market, dan visi jangka panjang bisnis tersebut. Budget iklan terbakar sia-sia dan Anda nggak dapat sepotong pun data valid buat dianalisa. Ngomong-ngomong soal membakar uang, kita harus melakukan redefinisi yang cukup radikal nih tentang arti kegagalan di digital marketing modern. Ini yang biasanya bikin pebisnis konvensional ngurutkan dahi. Di dunia Meta Ads, bakar uang sekitar 5-10 juta di bulan pertama itu dianggap hal yang wajar. Tunggu. Saya harus motong di sini. Hilang 10 juta di bulan pertama dianggap wajar. Orang bisnis mana yang bisa tidur tenang lihat uangnya lenyap gitu aja? Penjelasannya ada di perspektif aset. Uang 5-10 juta itu nggak lenyap tak berbekas. Anda menggunakannya buat membeli sekumpulan data yang sangat berharga. Jadi kita ngebayar algoritma buat memetakan medan perang kita ya? Dari uang yang terbakar itu Anda jadi tahu pasti, audiens umur 20-an ngabaikin iklan kita, tapi yang umur 30-an responsnya antusias. Atau ternyata video versi A gagal total, tapi video versi B banyak yang klik. Nah, mengetahui siapa yang nggak mau beli produk Anda itu nilainya sama berharganya dengan mengetahui siapa yang mau beli. Data negatif dan positif inilah fondasi emas buat racikan iklan bulan kedua. Biar bulan kedua jauh lebih tajam dan nguntungin ya. Jadi mari kita sepakati redefinisi ini. Iklan Anda baru bisa benar-benar disebut gagal ketika uang jutaan udah keluar tapi operator Anda nggak bisa baca datanya dan nggak tahu harus ngapain buat strategi selanjutnya. Selama ada data yang bisa diolah, itu adalah biaya riset. Bukan kegagalan? Betul. Wow, ini benar-benar membalikan mindset lama kita. Jadi benang merah dari pergeseran ini mengarah ke satu solusi pamungkas, yaitu hybrid strategy atau strategi hibrida. Intinya kita nggak membuang influencer ke tempat sampah. Kita tetap butuh mereka ya, tapi fungsinya diubah. Kita menggabungkan pesona manusia sama kekuatan mesin. Kita sewa artis spesifik cuma buat memvalidasi model iklan dan memproduksi materi video kualitas terbaik. Begitu videonya jadi, kita ambil alih dan kita injeksikan ke mesin Meta Ads. Mesin inilah yang ngambil alih tugas sebagai tim sales massal, menduplikasi kontennya ke jutaan pasang mata secara eksponensial. Kombinasi sempurna. Karya manusia yang emosional di tahap kreasi, digabung skalabilitas mesin yang dingin di tahap distribusi. Tapi hybrid strategi ini kan bukan permainan buat semua orang ya. Sama sekali bukan. Kita harus bicara soal realita bisnis yang keras. Ada syarat mutlak eksekusi yang mengikat kalau Anda mau jalanin sistem ini. Ada 3 prasyarat utama nih. Dan kalau Anda nggak memenuhi salah satunya, lebih baik jangan coba-coba memulainya. Nah, buat Anda yang lagi jalanin bisnis, coba deh audit bisnis Anda sendiri sambil dengerin ini. Apa syarat pertama yang nggak bisa ditawar ini? Syarat pertama itu soal margin. Net profit margin atau keuntungan bersih bisnis Anda wajib di atas Rp500.000 per transaksi. Wah, angkanya spesifik ya. Kenapa harus minimal untung bersih 500.000 per transaksi? Karena kita harus ngitung CAC atau Customer Acquisition Cost, yaitu biaya buat ngedatengin satu pelanggan real lewat sistem iklan ini. Ngedatengin pembeli itu nggak gratis. Iya, bener. Anggaplah biaya Meta Ads buat dapat satu orang yang benar-benar transfer uang itu 100.000. Kalau untung bersih produk Anda per transaksi cuma 50.000, Anda malah rugi 50.000 setiap kali terjadi penjualan. Oh iya, bener juga. Jadi sistem iklan ini dirancang buat barang atau jasa yang marginnya tebal ya? Biar biaya akuisisinya ketutup dengan nyaman. Sangat logis. Berarti jualan produk receh yang untungnya cuma ribuan perak itu nggak cocok pakai strategi canggih ini. Terus syarat keduanya apa? Syarat kedua itu kesiapan budget. Anda harus nyiapin dana standby sebesar Rp25 juta buat dihabisin dalam 3 bulan pertama. Dan poin pentingnya ini harus sepenuhnya berupa uang dingin. Maksudnya bukan uang operasional sehari-hari ya? Bukan. Ini nggak boleh uang yang mau dipakai bayar sewa ruko bulan depan, atau parahnya uang gaji karyawan yang Anda tahan-tahan demi pasang iklan. Jangan sampai kejadian kayak gitu ya. Iya, uang dingin ini murni buat eksperimen, riset data, dan ekspansi tanpa ganggu napas utama bisnis. Kalau ngeluarin 25 juta ini bikin Anda susah tidur malam, berarti Anda belum siap. Dan syarat ketiga ini menurut saya fondasi mental dari semuanya. Anda harus punya mindset seorang bisnismen profesional. Setuju.
Strategi ini bukan buat orang bermental penjudi yang naruh chip di meja terus berharap dapat jackpot viral semalam. Ada siklus logis yang wajib dilewati dan butuh kesabaran ekstra. Siklusnya selalu berputar. Bakar uang pertama kali buat testing, lalu analisa data dengan kepala dingin, terus lakuin re-strategi dari temuan itu. Setelah itu divalidasi apakah perbaikannya jalan, dan kalau iya, baru tekan tombol scale up buat perbesar keuntungan. Ini murni sains, bukan tebak-tebakan. Dan kalau Anda mendengarkan penjabaran tadi dan tersenyum karena sadar bisnis Anda udah memenuhi 3 kriteria itu, margin masuk, dana siap mental ada, maka ada langkah lanjutan yang sangat nyata buat Anda. Benar sekali. Ada jalan keluar yang jelas buat Anda yang nggak pengen sekedar manggut-manggut dengerin teori, tapi siap mengeksekusinya ke bisnis Anda tanpa basa-basi. Anda bisa langsung ngejadwalin meeting eksklusif buat bahas implementasi strategi hybrid ini ke brand Anda. Caranya gampang, hubungi tim ahlinya di nomor WhatsApp 0856 4976 8468. Atau kalau Anda tipe yang lebih suka ngejabarin profil bisnis secara detail lewat tulisan, bisa kirim email ke chandra@adscreator.id. Catat baik-baik ya, jadwalkan diskusi di WhatsApp 0856 4976 8468 atau via email ke chandra@adscreator.id. Sip! Nah, sebagai kesimpulan dari sesi bedah materi yang sangat intens hari ini, gimana nih realita barunya? Mari kita pahami realita ekosistem 2026 ini. Saat ini influencer hanyalah pembuat materi, visual, aktor yang ngebawain pesan Anda ke layar. Tapi datalah yang menduduki kursi panglima tertinggi dalam bisnis. Data yang mimpin semuanya ya? Betul. Mengandalkan viralitas semata dari wajah artis terkenal tanpa didukung sistem ads yang kuat di belakangnya, itu ibarat Anda nembakin peluru mahal ke dalam hutan yang gelap gulita. Mungkin kena sesuatu ya, karena beruntung? Iya, tapi kemungkinannya kecil banget dan biayanya terlalu mahal buat dijadiin tumpuan jangka panjang. Sebuah kesimpulan yang sangat padat, realistis, dan sedikit menohok buat pemain lama. Dan sebelum kita benar-benar ngakhiri diskusi ini, saya pengen ninggalin sebuah pemikiran yang mungkin bakal bikin Anda sedikit merenung sambil natap langit-langit kamar nanti malam. Apa tuh? Coba resapi ini. Kalau saat ini sebuah algoritma komputer tanpa emosi aja, udah sebegitu pinternya ngebedah psikologi Anda, mantau pergerakan kebutuhan harian Anda, bahkan ngukur kapasitas isi dompet Anda secara presisi, cuma buat nyodorin satu iklan yang rasanya sangat pas. Dan sang influencer di layar itu cuma aktor yang baca skrip dari data Anda sendiri ya? Tepat. Pertanyaannya adalah, saat Anda mutusin buat ngeklik tombol beli pada sebuah produk besok, apakah Anda benar-benar beli barang itu karena keinginan Anda sendiri secara sadar? Atau Anda cuma lagi ngejalanin peran buat mengkonfirmasi kalau algoritma udah berhasil nebak isi kepala Anda dengan sangat sempurna? Wah, itu dalam banget sih. Iya kan? Terima kasih kepada Anda yang selalu haus akan ilmu, karena udah ngeluangin waktu berharga Anda buat belajar membongkar mindset dan menyelam bareng kami di sesi eksplorasi ini. Jangan pernah berhenti mempertanyakan apa yang Anda lihat di layar Anda ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya.